Tapi kalau memang ada surat itu ya kita akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Perjanjian, tidak adanya perjanjian, Kemensos menanggapi gak sih Bang? Oh enggak, ini masalah perizinan aja. Mensos ini bicara tentang perizinan aja. Masalah bagi-baginya rezeki itu bukan itu. Saya minta ya kalau bisa kearifan lah, kan awalnya tujuannya kan kebijaksanaan, tujuannya kemanusiaan. Ya kalau bisa jangan solusi lah, jangan polisi ya, kira-kira. Tanggapan Teteh seperti apa Teh? Kalau aku apapun itu yang terbaik, silakan, karena aku ada kepentingan apapun ya di sini. Sekali lagi kita sesuai dengan amanah dari donatur, saya hanya mengamankan dan ini semua yang terbaik untuk masyarakat. Daster, ya jadi diganti figurnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Pradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan, tindakannya yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Saya juga minta tolong untuk kalian para netizen, tolong kawal kasus ini sampai selesai, dan saya hanya minta doanya dari kalian semua agar keadilan bisa ditegakkan. Mungkin ya sudahlah, kalau misalnya pun itu ya namanya kebutuhan, sekarang uangnya juga udah dikembalikan juga. Udahlah, jangan seperti itu gitu. Jangan lagi membuat statement-statement yang tidak baik bagi keluarga kita. Yang sudah terjadi ya sudah. Langkah Bang, hari ini diajak Bang Farhat ke Kemensos. Jadi tahu kantornya. Emang tahu Bang? Bisa merasakan. Oke. Tuh kan Agus mah jadi ngambek kan itu si Abang Farhat. Udah di loh padahal. Lagian ada-ada aja, jadi ketahuan kan tuh bisa ngeliat. Makanya kalau ada brief itu dibaca. Apa jangan-jangan salah masuk grup nih? Masuknya ke grup jual beli musang. Lagian gue juga bingung guys, awalnya gak bisa ngeliat, terus tiba-tiba banget nih dapat mukjizat bisa ngeliat. Nah sekarang dibilangnya gak bisa ngeliat. Ini maksudnya gimana? Udahlah, jujur aja gitu loh. Kalau emang masih bisa ngelihat nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa kok, sumpah. Lu bisa ngelihat atau nggak ada ruginya Gus bagi kita. Tapi kita malah seneng kalau lu tuh bisa ngelihat. Gue bingung, ini masalahnya jadi kemana-mana. Farhat yang ribut sama Densu lah, Farhat yang dilaporin lah, Densu yang dilaporin. Pokoknya aduh, mumet deh mumet. Ya udah kita ambil aja jalan tengahnya ya. Kan 1,5 M, 1 M-nya buat gue, 300 jutanya buat Agus, 100 jutanya buat Farhat, dan 100 jutanya lagi itu buat kita bagi-bagi ke followers. Gimana? Setuju nggak? Kemarin kan kedua kubu kan ke Kemensos kan. Terus ada tuh kata-kata si Agus yang lucu. Dia bilang gimana, kan ditanya wartawan kan. Iya, jadi tahu kantornya Kemensos. Jadi tahu kantornya. Aduh, si pengacaranya langsung buang muka. Aduh, katanya mau main cantik Gus. Kok lu gak ada apa-apa? Jadi sekarang siapa sih? Kurang briefing lagi nih ya. Kurang briefing lagi. Ini hasilnya apa? Hasilnya apa sih ke Kemensos itu? Hasilnya apa? Jadi gak jadi ke Singapurnya. Mereka katanya kagak jadi operasi tuh di sini, ya kan? Harusnya kan kemarin nih Rabu ya. Harusnya Rabu kan operasi kan. Terus gak jadi, ya kan? Terus jadi ke Singapura apa kagak? Aduh. Briefing dulu makanya ya. Briefing dulu setiap hari tuh beda-beda. Katanya siang deh Bang, sebentar lagi mau dilaporkan oleh Bang Farhat Abbas ke polisi karena mengadakan polling donasi Agus ini adalah tindakan kriminal. Seperti apa Bang? Ya, gini ya, kami juga sudah melihat itu di berbagai media, dipaparkan dalam keterangan bahwasannya yang dilaporkan itu bukan cuma donatur sepertinya ya, ikut juga kalau nggak salah itu sama lawyernya. Dan adanya asumsi yang menyatakan kalau polling ini diduga adalah kriminal, itu kan menurut yang bersangkutan ya, silahkan saja kalau yang bersangkutan mau menempuh proses jalur hukum melaporkan dan diduga cukup ya untuk ditemukan adanya tindak pidana kriminal. Tapi menurut saya ini sebenarnya
terlalu prematur ya kalau sebagai seorang seorang kuasa hukum ya langsung dengan satu kesimpulan mencoba membuatkan satu persepsi negatif, padahal sebenarnya kalau mau dipikir secara positif apa yang dimaksudkan dengan polling ini harusnya kita harus dapat memahami kalau mampu ya, ini saya katakan nih, kalau mampu membuat nama martabatnya Agus untuk dapat kembali diterima oleh masyarakat sehingga empati masyarakat kembali kepada Agus oleh karena adanya donasi awal yang ditujukan kepada Agus adalah bentuk daripada keprihatinan, sehingga oleh karena adanya proses pelaporan polisi terhadap Novi dan adanya dugaan penyalahgunaan uang yang diamanahkan oleh donatur, sehingga ini yang membuat donatur muncul ke publik merasa kecewa ya. Tapi kalau katanya ini kriminal ya, saya pikir silakan saja ya, kalau ini diduga kriminal silakan saja buktikan, tapi kami berpikir masih ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Kita ini mau berbicara masalah proses hukum atau mau berbicara persoalan untuk menyelesaikan masalah si Agus. Agus ini kan karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Jadi polling itu kemarin saya diinfokan itu adalah polling yang dibuat dan diberikan kuasa kepada kuasa hukum donatur, karena masalah mediasi terakhir itu udah istilahnya ya, kekunci lah, nggak ada penyelesaian yang jelas, maka terjadilah hal itu di mana polling itu nanti akan menjadi ujung daripada permasalahan donasinya Agus. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh ditanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena polling itu polling istilahnya resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasi Menkominfo juga, kemudian ada tanda tangan surat kuasa, surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya. Kemudian nanti akan diverifikasi dan itu nanti silakan tanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena uangnya akan ke sana. Artinya udah kesepakatan semua pihak bang? Iya. Hasilnya nanti itu? Termasuk saya sudah dikonfirmasi oleh pihak Novi dan saya juga menyetujui kalau memang akhirnya terjadi deadlock seperti mediasi yang kemarin. Kan di polling itu salah satu kalau nggak salah 7 hari dari hari pertama kemarin. Jadi untuk semua yang nonton, para donatur yang berdonasi lewat podcast Saya Curhat Bang, kalian bisa cari link itu ada di video terakhir dari mediasi antara Novi dan Agus. Diklik description ada ini suaraku ya kalau saya nggak salah. Kalian klik aja, kalian masukkan data-data kalian, ditransfer kalian di situ supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Tapi salah satu polling itu ada dibalikan ke donatur, itu gimana teknisnya ntar bang? Itu nanti diatur sama kuasa hukum donatur yang nanti akan ngurus itu, entah kemana ya, kalian tanya aja langsung kepada dia. Bang, lebih banyak akan didonasikan ke orang lain atau dibalikin lagi ke sementara itu pilihan itu, ada 3 pilihan. Kalau ya Bang Bensu diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan, ada 3 pilihan. Sejauh ini udah yang paling tinggi yang mana? Ya, Bang Bensu. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Oh, oke. Agus sudah sepakat itu, udah tahu juga Agus. Pihak Kapolri tersebut. Saya nggak tahu dia udah tahu atau enggak, karena kalian ingat nggak kemarin ucapan gue terakhir? Ya. Itu terakhir yang saya bisa bantu. Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Berarti apakah polling ini jalan terakhir untuk penyelesaian masalah ini, nggak mau buat pertemuan lagi mungkin? Kalau saya sih, saya mah yang terbaik aja untuk dua belah pihak, karena kasus ini kan kasus sepele yang akhirnya kemana-mana. Saya kasihan sama Agus, saya kasihan sama Novi, karena mereka ini kan ya gimana ya, tuh nggak bisa ngomong juga. Karena mereka sama-sama kejepit sih bang. Iya, dua-duanya. Maksudnya kan kemarin kalau yang pertemuan sebelumnya kan belum ada tuh dari pengacaranya gitu. Mau pengen nggak kayak pertemuan lagi untuk ketemu? Saya udah males komentar itu. Bang, biasa nggak sih ini kan gara-gara podcast Bang Bensu donasinya benar-benar jadi meledak gitu ya? Iya. Artinya harusnya donasi 1, sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas.
itu uang udah digugat kiri gugat kanan, itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Iya. Kalau dari sendiri sebagai yang membuka donasi tersebut nyesel atau gimana mungkin? Kalau nyesel bantu orang enggak, cuma saya menyayangkan aja akhirnya donasi ini jadi serumit dan polemik seperti ini. Capek sih melihatnya karena mana-mana bro, gue juga capek ngelihatnya. Maksudnya ini kan udah donasi, tinggal berobat sono, kesini lah, kesini lah, balik lagi ke situ. Jadi di Kobusher. Jadi menyita waktu lu banget nggak sih bang? Harus selalu nggak ada menyita kemarin. waktu dari Kobusher lo, capek lo. Dan lu pribadi masalahnya lu pribadi. Apa? Dari pribadi. Pikiran ini donasi nggak kelar-kelar segala macam. Sama ya, saya sama Dedi kemarin ngobrol pusing juga kita berdua. Ya guys, jadi kalian semua masih ingat gak dengan video dimana Agus saat diwawancari oleh wartawan, Agus senang gak didampingi oleh Farhad Abbas datang ke Kemensos? Lalu dia menjawab, senang lah, akhirnya tahu kantor Kemensos, katanya seperti itu. Guys, hal tersebut sontak mendapatkan kritikan dari warganet dan juga beranggapan bahwasanya ternyata Agus ini selama ini sudah bisa melihat atau dia hanya pura-pura buta seperti itu. Kenapa dia bisa melihat atau tahu tentang kantor Kemensos tersebut? Apalagi di sana tampak setelah Agus berkata seperti itu langsung Farhad Abbas pergi meninggalkan Agus. Apakah karena dia malu atau kurang briefing seperti itu? Kalau memang benar Agus ini selama ini cuma pura-pura buta dan sebenarnya dia itu bisa melihat, parah banget ya guys ya. Berarti dia selama ini acting untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat agar donasi yang telah dikembalikan ke yayasan dikasih lagi kepada Agus seperti itu. Selain itu juga mengenai Farhad Abbas yang melaporkan para donatur, ini juga menuai pro dan kontra oleh netizen karena terlihat Farhad Abbas ini banyak sekali melaporkan orang guys. Sebelumnya orang yang pertama kali dilaporkan bersama Agus adalah Teh Novi, dilanjutkan dengan Denny Sumargo karena waktu itu Densu berpihak kepada Teh Novi dan juga ada perselisihan di antara mereka. Akhirnya Farhad Abbas juga tampak melaporkan Denny Sumargo, dan sekarang Farhad Abbas melaporkan para donatur yang telah menyumbangkan donasi kepada Agus. Kalau memang begini terus, jadi tidak ada ujungnya ya, muter-muter di situ aja lapor melapor seperti itu. Dan juga dikabarkan karena habis kesabaran Teh Novi juga melaporkan balik Agus, disupport oleh kuasa hukumnya dan juga beberapa donatur yang kesal atau kecewa terhadap sifatnya Agus. Namun di sini sebenarnya yang rugi itu adalah Agus, karena kalau memang Agus ini tadinya baik-baik aja dan sesuai dengan prosedur, tentunya donasi yang bisa digunakan untuk pengobatan oleh Agus tidak terjadi drama yang panjang seperti ini. Ya guys, jadi itulah beberapa informasi mengenai Agus dan juga para donatur yang kembali dilaporkan oleh Farhad Abbas. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.